memberikan arahan sekaligus menutup Munasus Kadin 2022. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Sampurna. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Bapak Hasan Rashid. Bukan soal memang ini apa? Ya memang itu yang saya hormati. Yang kedua, tentunya Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Handi Bakri. Sama kalau itu korespon tapi dia Lampung, balik bandar juga sebetulnya. Tapi bukan soal primordialnya, tapi menghormati talenta dan kompetensi beliau. Dan saya nggak menyebut pejabat, Gubernur Banten biar declare lagi bahwa paling macam saya melatih beliau. Dan sahabat saya lama Pak Zaki Bupati, terima kasih banyak Pak. Rekan-rekan pengurus Kadin, juga para senior-senior dan seluruh anggota. Dan Bapak Ibu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya berterima kasih untuk diundang hadir pada acara yang menurut saya sangat penting. Bukan hanya bagi Kadin, tapi bagi pemerintah dan bagi bangsa Indonesia ini. Agendanya kecil, kelihatannya, tapi dampaknya, magnitudenya luar biasa. Acaranya lah musyawarah nasional khusus. Kalau sudah khusus-khusus ini saya suka sekali gitu. Karena saya juga dari khusus. Saya mantan kemarin di sampai khusus anti teror 88. Iya. Karena ini khusus berarti ada sesuatu yang khusus gitu. Kenapa ini ada yang satu khusus? Karena ada yang none. Iya, sehingga perlu diluruskan. Ada yang khusus 88. Pasca kembali ada krisis, karena krisis yang luar biasa besar, dampaknya ekonomi segala macam kena tragedi kemanusiaan, maka dibentuk untuk meluruskan gitu. Munas ini pun saya yakin dibuat untuk meluruskan gitu. Berarti ada yang lurus. Yang utama adalah mengenai masalah pengesahan ADART yang merupakan pilar fondasi dari setiap organisasi, termasuk pemerintah maupun swasta. Nah, dengan adanya pengesahan ADART dan saya dengar quorum cepat dalam waktu singkat, ini bukan berarti akal-akalan, tapi karena kekompakan dan kesolidan. Dan itu penting. Karena apa? Dengan adanya ADART ini, Kadin ini kapal besar luar biasa. Dan diakui oleh bukan negara saja, pembentuk undang-undang rakyat, bukan hanya pemerintah. Kalau nggak mungkin ada undang-undang khusus spesialis dengan terminologi judulnya bernama Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 1 tahun 87, yang buat bukan pemerintah. Itulah pengakuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR, dan pemerintah yang ikut menghormati itu. Kenapa? Karena Kadin dianggap penting. Nggak banyak organisasi memiliki dasar hukum sekuat undang-undang, nggak banyak. Nah, dengan adanya ADART ini, bagi pemerintah juga lega. Kenapa? Karena ada satu Kadin. Ada satu Kadin itu akan memberikan kepastian hukum, dan kepastian hukum itu memberikan trust
Di negara kita, saya di Kemendagri banyak sekali saya menangani masalah keormasan. Ada organisasi A ini A-nya AB, A1, A2, A3, A4, banyak kali. Bingung kita. Saya datang diundang yang ini, kalau nggak datang diundang ini, saya nanti report di sana komplain. Yang ini merasa sah, yang itu merasa sah. Itu baru di pemerintah. Di anggota juga pasti akan ada kebingungan. Di mitra-mitra yang lain juga ada kebingungan. Pemerintah daerah juga bingung. Yang lebih menyedihkan lagi nanti kalau trust daripada dunia internasional juga hilang kepada Indonesian Chamber of Commerce, gitu kan? Kalau ditanya Indonesian Chamber of Commerce, jangan sampai nanti mereka bilang yang mana, which one? Iya, mau MOU juga jadi nanti. Makanya dari sudut pandang pemerintah, dengan adanya satu kadin, firm, ada kepastian. Kami juga pemerintah mau bermitra kepada siapa, saya sebagai Mendagri bisa mengarahkan langsung kepada kepala daerah. Tuh dengan yang itu, gitu kan? Gitu. Dan kemudian dengan dunia internasional kita nggak malu-maluin gitu loh. Jelas mereka. Siapa? Oh dengan Pak Arsyad, Pak Nindya. Jelas. Iya. Nah jangan sampai nanti banyak-banyak sekali. Akhirnya membuat organisasi ini menjadi kehilangan trust. Sekali kehilangan trust sudah habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya otomatis nanti kita dengan berakhirnya Munas dan menghasilkan satu produk yang sangat penting sebagai dasar pondasi organisasi. Percuma kita membangun bangunannya, pondasinya nggak kuat akan rontok. Ini di follow up nanti dengan Kepres, sama-sama kita akan bantu. Ya. Karena pemerintah juga butuh kepastian, sekali lagi butuh kepastian. Dan kadang-kadang kita tidak mau untuk melakukan pressure. Kalau itu berasal dari bottom up, akan jauh lebih kuat dibanding dengan dari top down. Nah kemudian saya sebagai Mendagri tentu pengawas dan pembina kepala daerah, saya pasti akan mengeluarkan surat edaran begitu sudah ada Kepres itu. Ya. Sehingga akan memberikan kepastian kepada teman-teman pemerintah daerah mau berhubungan dengan kadin yang itulah, nggak ada lagi yang lain, kira-kira begitu. Ya, harus kita lakukan, tapi ya, lemparan bolanya memang harus dari bawah, bottom up, adalah satu dan top down. Nah pesan saya mungkin depan sambil kita berkolaborasi, saya tentu selain surat edaran, kita juga memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan kepada teman-teman pemerintah daerah. Ada 6 asosiasi. Kemarin sebetulnya saya yang harusnya mereka yang apkasinya asosiasi kabupaten Pak, yang di Bogor Pak, yang harus ditunda nungguin dulu harusnya. Udah terlanjur dari kemarin udah banyak 400 bupati kumpul semua di Bogor hari Sabtu Minggu. Timing tepat, tapi ya nanti ada lagi. Ada asosiasi gubernur, ada asosiasi bupati namanya Apkasi, asosiasi pemerintah kabupaten, ada asosiasi wali kota ya, kota Madia, kemudian ada asosiasi lagi para DPRD tingkat 1, ada lagi DPRD kota, ada lagi asosiasi DPRD kabupaten, ada lagi asosiasi pemerintahan desa, ada lagi. Itu jumlahnya banyak, 70.000 itu kira-kira. Saya siap untuk fasilitasi ya pertemuan itu, baik di acara mereka atau kita Kemendagri yang mengacarakan. Tapi tentu kita kemas dengan apalah isu yang menarik sehingga tidak spesifik memperkenalkan, kan aneh. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa kami solid. Solid ini betul-betul saya minta betul-betul terjadi. Kenapa? Karena saya sebagai mantan Kapolri selalu menyampaikan kepada teman-teman anggota
di polisi kalau mau bertindak dalam menangani masalah selalu lihat dua aspek. Satu adalah legitimasi hukum, yang kedua adalah legitimasi sosial. Pak, kita nangkep ibu-ibu itu Pak, nenek-nenek itu, dia mencuri pepaya. Secara hukum kuat, gak ada salahnya pencurian. Tapi sosial, apakah masyarakat menerima itu? Tidak. Itu namanya hanya mengatakan satu pilar legitimasi hukum, tapi tidak didukung oleh sosial masyarakat. Ada lagi, Pak itu kita gebukin dia rame-rame Pak, anggota polisi ini. Sampai di kantor kita gebukin rame-rame, masyarakat udah sebel sama dia. Itu namanya legitimasi sosial, ada dapat. Tapi hukum Anda salah. Nah sama, saya minta Kadin ini legitimasi hukumnya kuat. Undang-undangnya ada, Kadin. Sekarang ada ADART, insya Allah disahkan oleh Presiden Kepresnya kuat secara hukum. Habis itu Mendagrinya bukan karena temannya Pak Arsad atau temannya Pak Dian, saya keluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah. Kuat. Tapi hanya mengandalkan itu tidak akan cukup. Perlu ada legitimasi sosial, dukungan sosial baik internal warga Kadin sendiri maupun masyarakat umum. Nah ini perlu upaya sosialisasi internal dengan cara merangkul semaksimal mungkin. Yang bisa dibina, yang nggak bisa dibina, nggak tahu. Bukan saya ngomong. Beliau yang mantan Bupati Lebak yang bicara tadi. Iya. Nah ini yang kemudian bisa dirangkul semaksimal mungkin dirangkul. Yang nggak bisa dirangkul ada juga kul belakangnya. Nah, iya kan, bukan saya, kata saya. Nah, kata Pak Bupati. Nah ini selain itu ya kinerja. Kita tunjukkan dalam kinerja agar publik melihat bahwa Kadin itu bukan hanya sekedar nama, tapi Kadin memberikan manfaat untuk rakyat dan untuk bangsa. Nah, sekarang momentumnya sebenarnya pas. Ini kita sekarang menghadapi pandemi sudah melandai, meskipun kita tahu ada peningkatan, tapi relatif melandai. Salah satu penyebabnya adalah hasil survei serologi antibodi yang dilakukan oleh Kemendagri, Kemenkes di bulan Desember. 86,69% rakyat sudah memiliki antibodi, entah karena vaksinasi maupun karena tertular. Kemudian di bulan Maret Menteri Kesehatan membuat lagi 99,2%. Artinya kalau ada 100 orang kumpul, 99 itu sudah punya antibodi. Hanya satu yang tidak. Beberapa daerah juga melakukan. Di Batam saya dapat informasi dari Wali Kota Batam melakukan survei 97%. Bagus, tinggi semua. Nah ini membuat meskipun tetap waspada tapi melandai. Ini adalah good news buat kita. Nah, di tengah situasi yang relatif melandai, sementara beberapa negara lain seperti China, North Korea meningkat, ya, bahkan ada yang lockdown, otomatis dunia usaha dapat bangkit kembali untuk melakukan recovery ya setelah terdampak pandemi. Nah, tapi ini ada problema yang lain yang perlu kita waspadai bersama dalam jangka pendek, yaitu disrupsi supply akibat logistik, terutama akibat perang Rusia dan Ukraina. Ini nggak main-main karena mereka negara besar, negara-negara penghasil pangan dan energi. Sudah banyak terjadi, kita tahu Sri Lanka sudah terjadi krisis, bukan hanya krisis pangan, krisis keuangan, energi, pangan, energi, keuangan yang berimbas pada efek domino, krisis keamanan, demo di mana-mana, rusuh, dan akhirnya berakhir pada krisis politik. Jatuhnya Prime Minister
dan lain-lain. Ini belum selesai lagi. Beberapa negara lain sudah juga terjadi seperti di Pakistan, dan bahkan kalau ini berlanjut, ini akan berdampak luas, termasuk di Indonesia, karena banyak negara yang mulai nutup produksi pangannya, nggak ekspor. Nah, kita harus berusaha agar krisis pangan energi akibat perang Ukraina dan Rusia ini dapat kita atasi juga. Sama seperti kita menangani pandemi. Kita adalah satu negara besar, nomor 4 terbesar yang persoalan tidak mudah, tapi bisa kita kendalikan dengan orkestrasi yang baik. Nah, kita harapkan juga kita bisa bekerja sama pemerintah dan semua dunia usaha, terutama dunia usaha untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi kita. Kunci yang paling utama adalah availability, adanya kesediaan pangan yang cukup. Yang kedua adalah adanya affordability, mampu dijangkau oleh masyarakat. Dan kemudian adalah quality and safety, artinya pangan yang diproduksi, yang ada di beredar di Indonesia kualitasnya baik dan layak untuk dikonsumsi. Nah, kalau kita lihat dari affordability, kita sebenarnya negara yang memiliki potensi luar biasa besar dalam bidang pangan. Tuhan memberikan kita letak di negara tropis yang sepanjang tahun kita bisa melakukan produksi pangan. Cobalah lihat negara-negara 4 musim, dia hanya bisa 6 bulan produksi. Pada saat musim gugur dan musim dingin, ya nggak bisa produksi, tanamannya kering semua. Nah, kita sepanjang tahun, this is a real opportunity. Jadi di balik permasalahan itu ada peluang. Every cloud has a silver lining. Nah, jadi teman-teman sebetulnya birokrat ini, Kadin ini, pengusaha ini memiliki kelebihan dibanding kami yang birokrat ini. Kecuali kalau pengusaha birokrat lagi kan. Orang kadang mikir gimana, enak jadi pengusaha atau enak jadi penguasa gitu. Iya, kayaknya yang enak penguasa jadi pengusaha atau pengusaha jadi penguasa gitu. Udah buat kebijakan usaha lagi kan. Nah, kelebihan daripada teman-teman pengusaha ini insting entrepreneurship-nya, insting kewirausahaannya. Kalau kami birokrat ini ngelihat lahan kosong, hanya mikirin lahan kosong ini secara hukum mau diapain gitu kan. Kalau teman-teman pengusaha lahan kosong ini, ini untuk udang, untuk padi, untuk gandum, untuk jagung, untuk ternak ayam, pikirannya banyak kali gitu. Dihitung-hitung dikali-kali, ya kami nggak nyampe. Nah, disinilah kita meminta pemerintah yang didominasi oleh birokrat ASN ini, ya kita ngerti soal regulasi, ngerti tentang aturan, tapi kalau nangkap uang lebih jagoan teman-teman pengusaha daripada kita. Bukan atau pengusaha. Betul itu. Disinilah kita peran pengusaha untuk membantu memperkuat ketahanan pangan. Pangan dulu, jangan pendekin. Ini kalau krisis berpanjangan kita harus siap-siap untuk itu. Karena kita contohnya aja misalnya kedelai kita masih impor, kemudian gandum, tepung masih impor. Ini masalah ketahanan pangan dan ketahanan negara. Kalau seandainya kita nggak punya apa-apa, rakyat susah, semuanya makan goreng-gorengan. Iya, Indomie juga lah, makan Indomie di mana-mana, tepung nggak ada, susah kita. Nah, belum lagi juga nanti kita lihat krisis energi, karena ya Rusia salah satu pemasok energi dunia, disrupsi dan adanya ban dari Barat, harga naik. Ya, memang ada juga yang diuntungkan teman-teman yang urusan minyak, kelapa sawit, batu bara dan lain-lain, termasuk Komandan Arsat mungkin
makanya dia diuntungkan kali ya. Ya itu peluang. Itu namanya durian runtuh, windfall. Nah, ini pemerintah subsidinya bukan main besar untuk energi BBM. Kalau harganya naik, subsidinya naik lagi. Uang negara APBN harus ditimpai lagi katanya gitu, tambah lagi dengan subsidi lagi, beban, sehingga program-program lain terganggu. Nah oleh karena itu tolong pikir sama-sama untuk bisa memperkuat produksi energi, bukan hanya produksi pangan, juga produksi energi, terutama energi yang baru dan terbarukan. Angin, kita ada negara yang sangat luar biasa betul dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita aja nggak mau membandingkan dengan negara-negara yang ya katakanlah seperti Singapura nggak punya apa-apa gitu kan, sumber daya alamnya. Kita punya gas, potensi minyak masih ada, energi biodiesel bisa, angin, matahari, negara tropis, solar energi, belum lagi sungai yang sangat banyak, kemudian gelombang, tidal energi yang belum tereksploitasi penuh. Siapa yang mengeksploitasinya? Bapak-bapak ibu sekalian. Pemerintah memberikan fasilitas. Nah ini nanti saya paham, nggak gampang seperti itu Pak Tito, Bapak kan bukan pengusaha. Kami ini kadang-kadang izin aja harus dilempar di bawah-bawah Bapak itu gitu kan. Sampai sebulan, 5 bulan belum selesai. Itulah gunanya ada satu kadin. Iya. Anggota-anggota kadin nanti tugaskan ketuanya, jangan hanya ketua nugaskan. Tugaskan ketuanya untuk nembus birokrasi pemerintah dan Mendagri akan bantu. Birokrasi pemerintah daerah tugas saya, birokrasi pemerintah pusat kita sama-sama. Kita tembus supaya bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pengusaha nasional bisa jadi raja di negara sendiri, gitu. Iya. Kita memang boleh mengundang investor asing, fine, ya. Tapi kenapa tidak untuk pengusaha nasional sendiri? Pertama, pengusaha nasional ini banyak yang pintar. Sekolahnya luar negeri banyak sekali, yang punya network luar negeri banyak sekali. Yang kedua, pengusaha nasional ini apapun goncangan terjadi nggak akan kabur, biar tetap di sini dia negaranya. Yang ketiga, dia masih punya rasa nasionalisme. Kalau di sana pengusaha asing hit and run, gitu ada resiko dikit, ambil kabur, udah untung. Nah, yang nasional tidak. Ini hit and run, negara kok saya kolek, saudara saya, keponakan saya, cucu saya, anak saya, itu akan terdampak banyak sekali. Nah, itu nggak dimiliki oleh investor asing. Nah, kalau bisa dikuasai oleh pengusaha nasional, why not? Karena memiliki kelebihan. Jangan dikira juga pengusaha lokal tuh gak ada duitnya. Duitnya banyak dibayar juga, cuma simpennya luar negeri banyak. Kulangin dong. Nah itu kira-kira yang terakhir yang saya sampaikan, hanya nyampaikan, silakan organisasi Kadin adalah organisasi pengusaha, ya. Pengusaha mitra pemerintah dan diakui undang-undang. Saya sampaikan tadi, perannya sangat luar biasa penting. Tidak mungkin negara ini akan bisa melompat hanya dengan menggunakan APBN yang 2000-an triliun. No, sebagian besar dari gross domestic product kita itu adalah dari disumbang oleh swasta. Oleh karena itu kalau mau melompat ya swastanya harus diperkuat. Nah dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Arsyad, sebentar lagi ada isu politik, ya, pemilu dan lain-lain. Itu adalah ritual kita, bagian dari sistem demokrasi kita yang memang harus kita ikuti dan kita lakukan. Kita jaga sama-sama. Nah dalam konteks itu saya melihat, tapi terserah semua. Saya melihat bahwa organisasi-organisasi seperti
profesi seperti Adin itu akan bisa survive ketika dia mengambil posisi apartisan, dia mengambil posisi netral. Kenapa? Ya, dia meyakini nanti begitu dia partisan kepada satu calon, ya, di dalam akan mulai terjadi perpecahan. Karena di dalamnya nanti ada yang ikut kanan, ada yang ikut kiri, ikut ke C, A, B, C, jangan. Tapi ketika tetap pada posisi solid organisasi, orang tentu silahkan kalau perorangan personal, individu. Tapi ketika bicara organisasi, ngambil posisi apartisan. Sehingga siapapun pemenangnya, dia akan membutuhkan kader. Tidak mungkin. Siapapun juga pasti akan membutuhkan kader. Ya. Sehingga kader dalam gejolak politik itu yang biasa itu tetap akan dihormati oleh siapapun dan tetap solid. Saya kira itu. Selanjutnya dengan mengucapkan alhamdulillah dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada hari ini Kamis 23 Juni 2022, Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang Industri Kadin Indonesia tahun 2022 secara resmi ditutup. Petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua dalam rangka niat tulus kita untuk memajukan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.